Bismillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Well students, good morning. How are you today? Welcome to our English class with me, your English teacher, Mr. Arif. Oke, ini adalah pertemuan kita yang keempat di dalam program pembelajaran Bahasa Inggris kelas 10 sistem daring. Dan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan belajar tentang materi yang berkaitan dengan masalah pronoun, yang artinya adalah kata ganti. Oke, tentang pronoun sendiri, pronoun itu dibagi menjadi 9 kategori. Di antaranya adalah, yang pertama, kategori pertama adalah personal pronouns, yang kedua demonstrative pronouns, yang ketiga possessive pronouns, yang keempat interrogative pronouns, yang kelima relative pronouns, yang keenam indefinite pronouns, yang ketujuh reflexive pronouns, yang kedelapan intensive pronouns, dan yang kesembilan adalah reciprocal pronouns. Itu adalah 9 jenis pronoun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke kategori yang pertama, yakni masalah personal pronoun, kata ganti orang. Personal pronoun adalah kata ganti orang, baik orang pertama, orang kedua, maupun orang ketiga. Dan personal pronouns berfungsi sebagai nominatif subjektif dan nominatif objektif. Tentang nominatif subjektif, yaitu personal pronouns yang fungsinya adalah sebagai subjek di dalam sebuah kalimat. Dan macamnya seperti kata ganti I, yang artinya adalah saya, kemudian we, yang artinya adalah kami atau kita, kemudian you, yang artinya adalah Anda atau kalian, kemudian they, yang artinya adalah mereka, he, yang artinya adalah dia laki-laki, she artinya adalah dia perempuan, dan it artinya adalah dia benda atau selain manusia, baik hewan maupun tumbuhan. Sebagai contoh di sini saya akan berikan contohnya ya. Yang termasuk kategori nominatif subjektif adalah saya mengambil contoh kata I, ya, misalnya I go to supermarket. Saya pergi ke supermarket. Maka saya di sini kita menggunakan nominatif subjektif jenis I. Kemudian contoh kalimat yang kedua seperti kalimat you are my best friend. Anda adalah teman baik saya. Nah, makanya tatkala kita menulis Anda, kita menggunakan kata you. You ini fungsinya adalah sebagai subjek, sehingga tatkala kita menuliskan kata Anda dalam bahasa Inggris, maka menggunakan kata you, ya. You are my best friend. You di sini adalah sebagai subjek di dalam kalimat. Kemudian jenis personal pronoun yang kedua adalah nominatif objektif, yaitu personal pronouns yang fungsinya sebagai objek di dalam kalimat. Dan yang termasuk dalam jenis objektif personal pronoun diantaranya adalah seperti kata me yang artinya adalah saya, kemudian us yang artinya adalah kami atau kita, kemudian kata you yang artinya adalah Anda atau kalian, kemudian kata them yang artinya adalah mereka, kemudian kata him yang artinya adalah dia laki-laki, kemudian her dia perempuan, dan it dia selain manusia. Kemudian contohnya ya, saya bawakan she told me about this place. She told me, ya lihat di sini ya. Jadi tatkala kita ingin mengucapkan dia menerangkan pada saya, maka sayanya bukan I, namun kita ganti kata me ya, karena tahu sendiri me sendiri itu fungsinya adalah sebagai objek ya. Saya sendiri
fungsinya adalah sebagai objek, sehingga tatkala kita menulis dalam kalimat bahasa Inggris, maka kita tidak menggunakan kata I, namun menggunakan kata me. Ya, seperti dalam kalimat di atas, she told me about this place. Dia menjelaskan atau menerangkan pada saya tentang tempat ini. Kemudian contoh yang kedua, I teach them English. Saya mengajari mereka bahasa Inggris. Jadi bukan I teach they, namun apa? I teach them English. Ya. Ini ya penjelasan tentang masalah personal pronoun. Kemudian yang kedua, yakni kata ganti petunjuk atau istilahnya adalah demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun adalah kata ganti petunjuk yang fungsinya adalah menunjukkan suatu benda atau objek, baik benda itu letaknya dekat maupun jauh. Kemudian kata ganti yang digunakan adalah seperti kata this yang artinya ini sebagai petunjuk benda yang letaknya dekat. Sedangkan that adalah kata ganti yang artinya itu yang berfungsi sebagai menunjukkan suatu benda yang letaknya jauh. Kemudian kata those ya artinya adalah itu. Ya, namun ini digunakan untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu dan letaknya jauh. Ya, artinya adalah itu digunakan untuk menunjukkan benda yang jumlahnya lebih dari satu. Sedangkan this yang artinya adalah ini digunakan untuk menunjukkan benda yang jumlahnya lebih dari satu. Silakan lihat di gambar ya. Di situ ada contoh. This is an apple. Di situ ada sebuah apel jumlahnya satu, letaknya dekat. Maka kita katakan this is an apple. Berbeda dengan contoh di bawah ini tuh. Gambar di bawah di situ ada apel jumlahnya 3. Sehingga tatkala kita ingin mengungkapkan di dalam bahasa Inggris menjadi these are apples. Ini adalah buah-buahan apel. Kemudian tatkala kita ingin mengungkapkan buah apel yang letaknya jauh, apelnya jumlahnya 1. Maka tatkala kita ingin mengungkapkan di dalam bahasa Inggris, maka menjadi that is an apple. Itu adalah sebuah apel. Berbeda dengan buah apel yang letaknya jauh, jumlahnya lebih dari 1, di situ dicontohkan jumlahnya 3, maka tatkala kita ingin mengungkapkannya dalam bahasa Inggris, maka menjadi those are apples. Itu adalah buah-buahan apel. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, berikutnya kita masuk ke jenis pronoun possessive pronoun atau kata ganti kepemilikan. Possessive pronoun adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Dan di antara jenis pronoun yang digunakan adalah contohnya seperti kata mine yang artinya adalah milik saya, yours, milik Anda atau milik kalian, theirs artinya adalah milik mereka, ours adalah milik kita, milik kami, his artinya adalah milik dia laki-laki, hers milik dia perempuan, dan its milik dia untuk selain manusia, apakah hewan atau tumbuhan. Di sini saya akan bawakan contoh ya. Misalnya ada kalimat this house is hers. Maka hers di sini fungsinya adalah sebagai kata ganti kepemilikan yang artinya adalah rumah ini milik dia perempuan. Kemudian contoh di bawahnya this is her house. Yang artinya adalah ini rumah miliknya. Her di sini fungsinya adalah sebagai possessive adjective. Tentang perbedaan possessive pronouns dan possessive adjective akan ada penjelasan lebih lanjut ya. Sehingga tidak akan saya jelaskan di sini, namun perlu antum ketahui bahasanya ya, tentang possessive pronoun ini merupakan kata ganti kepemilikan yang mana kata ganti tersebut digunakan untuk menunjukkan kepemilikan dari
suatu kata ganti tertentu. Seperti mine artinya milik saya, yours milik Anda atau kalian, theirs milik mereka, ours milik kita atau milik kami, his itu milik dia laki-laki, dan hers adalah milik dia perempuan, kemudian its milik dia selain manusia, apakah hewan maupun tumbuhan. Oke, selanjutnya kita masuk pronoun yang berikutnya, yakni relative pronoun, yang artinya adalah kata ganti penghubung ya. Jadi fungsi dari relative pronoun ini adalah kata yang menggantikan kata yang telah disebutkan sebelumnya ya. Dan kata-kata yang biasa digunakan di dalam relative pronoun ya, itu adalah seperti kata who, kemudian whom, whose, which, that, which ya. Yang artinya adalah kata-kata tersebut adalah artinya adalah yang ya. Jadi kata who, whom, which, that ya, yang artinya adalah yang. Kemudian antum bisa lihat di sini ya, relative pronoun ternyata dibagi menjadi beberapa kategori. Di sini disebutkan ada 3 kategori, yakni yang pertama adalah kategori yang menggantikan subjek. Dan relative pronoun yang digunakan adalah who dan which. Ya. Kalau who ya, untuk menunjukkan kata ganti orang yang artinya yang, sedangkan which dan that untuk kata ganti selain manusia, baik benda, binatang maupun tumbuhan. Sebagai contoh, saya kasih contoh di sini ya. The man who carried me to school was my dad. Ya. Lelaki yang mengantarkan saya ke sekolah adalah ayah saya. Lelaki yang. Nah, pengganti dari lelaki ini adalah kata who. Kenapa pakai who? Karena who ini digunakan untuk menggantikan si lelaki ini. Sedangkan si lelaki ini kan fungsinya sebagai apa? Sebagai subjek. Sehingga tatkala kita ingin menuliskan relative pronounnya yang artinya yang, maka memakai kata who ya. Kemudian berbeda lagi dengan pemakaian whom ya. Pemakaian whom digunakan untuk menunjukkan orang sebagai objek, untuk menggantikan orang sebagai objek. Sebagai contoh, saya bawakan, I'm waiting for the man whom you are talking about. I'm waiting for the man whom you are talking about. Saya sedang menunggu lelaki yang Anda sedang bercakap-cakap dengannya. Lihat di sini. Ini kenapa pakai whom? Karena whom ini sebagai pengganti lelaki, yang mana lelaki tersebut sifatnya apa? Sebagai objek di dalam kalimat, ya. Karena kan subjeknya I am, predikatnya ya, subjeknya I, predikatnya am waiting, objeknya the man, ya. Makanya tatkala menggunakan relative pronoun pada konteks kalimat ini, maka harus menggunakan kata whom untuk menggantikan apa? The man-nya itu, yang fungsinya sebagai objek. Kemudian contoh yang ketiga, di situ ada kalimat she borrows the novel of which cover is purple. Dia meminjam novel yang cover dari novel itu berwarna purple, ungu. Ya. Di sini kita menggunakan relative pronoun jenis which. Kenapa? Karena ini fungsinya adalah sebagai pengganti benda. Benda yang mana benda tersebut sebagai objek, ya. Maka kita di dalam menuliskan relative pronoun menggunakan kata which, ya. Dia meminjamkan novel yang, ya, yang ini kita ganti which sebagai pengganti kata novel, yang mana novel tersebut fungsinya adalah sebagai apa? Sebagai objek, ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian contoh yang keempat, ya. The one that just left is her boyfriend. Seseorang yang berada di sebelah kiri adalah teman laki-lakinya dia. The one that di sini artinya adalah yang. Jadi seseorang yang berada persis di sebelah kiri adalah teman lelakinya dia.
Ya. Kenapa memakai that? Karena that ini perlu diketahui digunakan bisa juga untuk manusia, ya. Berarti seseorang yang, nah, untuk manusia. Berarti untuk manusia sendiri bisa menggunakan kata who atau that apabila sebagai pengganti orang sebagai subjek, ya. Seperti contoh pada kalimat nomor 4 ini, ya. The one that just left is her boyfriend. Seseorang yang. Nah, boleh juga kita ganti the one who, boleh, itu juga boleh, karena sama-sama fungsinya apa? Untuk menggantikan orang sebagai subjek. Jadi kalimat nomor 1 sama kalimat nomor 4 boleh diisi dengan who. Kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 4 boleh juga diisi dengan kata that, ya. Seperti contoh kalimat nomor 1 di situ, saya ganti dengan that juga boleh, ya. Maka menjadi the man that carried me to school was my dad. Atau boleh juga yang kalimat nomor 4 saya ganti who menjadi the one who just left is her boyfriend, ya. Oke, semoga hal ini bisa dipahami. Oke, the next kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni pronoun jenis interrogatif, ya. Pronoun jenis apa? Interrogatif. Pengertiannya yaitu interrogative pronouns adalah kata tanya yang digunakan untuk mengawali suatu pertanyaan, ya. Jadi interrogative pronoun ini pada hakikatnya itu mirip dengan question word, ya. Mirip dengan kata tanya, ya. Dan biasanya kata tanya digunakan di dalam interrogative pronoun adalah seperti kata tanya who, kemudian kata tanya what, whom, dan which, ya. Itu kata tanya sering dipakai di dalam apa? Interrogative pronoun. Misalnya untuk menanyakan orang sebagai subjek, maka kita menggunakan kata tanya who. Misalnya, siapa Anda? Who are you? Ya, siapa Anda? Who are you? Ya, misalnya I'm Mr. Arif. Ya. Berarti menanyakan apa? Orang. Who are you? Siapa Anda? I'm Mr. Arif's father. Misalnya saya adalah ayahnya Mr. Arif, ya. Bisa juga seperti itu, ya. I'm your teacher. Who are you? I'm your teacher. Ya, bisa juga seperti itu. Oke, the next contoh yang kedua, penggunaan kata what. Ya, what ini digunakan untuk menyatakan suatu selain manusia, ya. Kalau who untuk khusus manusia, who maupun whom, ya. Untuk khusus untuk manusia. Bedanya kalau who untuk orang sebagai subjek, kalau whom menanyakan orang sebagai objek. Sedangkan what ini adalah untuk menanyakan sesuatu selain manusia. Misalnya what's your name, menanyakan nama. Nama kan berarti kan selain manusia, ya. What's your name? My name is bla bla bla. Atau bisa juga di sini what is the color of your house? Apa warna dari rumahmu? Bisa juga di sini menggunakan what color is your house, ya. Warna apa rumahmu itu? Nah, gitu. Ya. Kemudian contoh berikutnya, which is your pen? Ya, which ini digunakan untuk menyatakan pilihan, yang artinya yang mana, ya. Which is your pen? Yang mana pena milikmu? Atau bisa juga which pen is yours? Pena yang mana milikmu? Nah, itu, ya. Cuma di sini dalam istilah tata bahasa Inggris ternyata pola kalimat dari yang atas sama yang bawah, antum perhatikan, ya. Tentang what is the color of your house sama kalimat what color is your house, itu what-nya sendiri tuh memiliki fungsi yang berbeda, ya. Yakni yang kalimat di atas, what-nya ini memiliki fungsi sebagai interrogative pronouns, sedangkan kalimat yang nomor 3, what-nya sendiri adalah berfungsi sebagai interrogative adjective. Demikian juga tentang kata tanya yang menggunakan which, antara which yang atas dengan which yang bawah ternyata memiliki perbedaan, ya. Secara ilmu tata bahasa, which yang di atas fungsinya adalah sebagai interrogative pronouns, sedangkan which yang di bawah fungsinya adalah sebagai interrogative adjective. Untuk masalah interrogative pronouns dan adjective akan ada penjelasan lebih lanjut. Oke, berikutnya kita lanjutkan pada pronoun jenis indefinite atau kata ganti tak tentu.
Di dalam indefinite pronouns, ya, kata-kata yang sering dipakai adalah seperti kata another, anybody, something, everyone, much, neither, one, none, etc. ya, dan lain-lain. Anda bisa lihat di dalam tabel ya di situ. Ternyata jenis indefinite pronoun itu banyak sekali ya, yang artinya adalah bisa berarti another, yang lain, anybody, seseorang, anyone, ya. Anyone artinya adalah seseorang namun digunakan untuk sesuatu yang negatif, anything untuk menyatakan benda namun digunakan untuk kalimat negatif. Kemudian each, either, everybody, dan lain sebagainya, ya, banyak sekali. Kemudian kita masuk ke contoh kalimatnya, ya. Contoh dari kalimat yang mengandung indefinite pronouns. Di sini saya bawakan ya. All work is not dull, ya. All work is not dull, some is pleasant. Semua pekerjaannya itu tidak membosankan, namun beberapa dari pekerjaan itu hasilnya adalah pleasant, menyenangkan, ya. Jadi semua pekerjaan itu tidaklah dull, membosankan. Some is pleasant, ya. Anda bisa lihat di situ ya, antara kata all dengan some. All ini adalah sebagai pengganti kata work, menjelaskan tentang kata work. Jadi all work, semua pekerjaannya. Sedangkan some ini adalah beberapa dari pekerjaannya. Nah, itu. Kemudian contoh yang kedua, kata most, ya. Most of the cars are new. Banyak dari mobil-mobil itu baru kondisinya. Ya, jadi most di sini artinya adalah sebagian besar atau yang paling banyak, ya. Most, ya. Most of the cars, sebagian besar dari mobil-mobil itu kondisinya baru. Nah, most di sini sebagai pengganti kata cars, ya. Kemudian contoh yang ketiga, kalimat yang ketiga adalah nobody, artinya apa? Tak seorang pun. Nobody is at home. Tak seorang pun berada di rumah. Kalimat ini secara bentuk, secara grammatical adalah kalimat positif namun memiliki makna negatif. Maka tatkala kalimat positif yang memiliki makna negatif, maka menggunakan nobody, artinya tak seorang pun, ya. Nobody is at home. Tak seorang pun berada di rumah. Nah, ternyata ini ada banyak sekali jenis pronouns yang digunakan di dalam indefinite pronoun. Untuk masalah pembahasan ini akan ada penjelasan lebih lanjut. Oke, kita langsung ke pronoun yang berikutnya, yakni reflexive pronouns atau kata ganti refleksi atau pantulan. Ya, pengertiannya adalah reflexive pronouns yaitu kata ganti yang merupakan pantulan dari kata ganti itu sendiri. Ya, di antaranya adalah bentuk dari kata ganti jenis ini. Contohnya seperti kata myself, pantulan dari kata I. Kemudian yourself, itu pantulan dari kata you. Atau yourselves, pantulan dari kata you, yang sifatnya kalian. Kalau Anda itu yourself. Kemudian kalau kalian, yourselves, tambahi es di belakangnya, ya. Jadi kata F-nya, huruf F-nya itu diganti huruf V, kemudian diikuti huruf ES. Jadi yourselves, yang artinya adalah kalian. Kemudian kata ourselves, ya, diri kami, maka itu merupakan bentuk dari pantulan kata ganti we. Kemudian themselves merupakan bentuk pantulan dari kata they, himself bentuk pantulan dari kata he, herself bentuk pantulan dari kata she, dan itself bentuk pantulan dari kata it, ya. Di sini saya akan bawakan contoh seperti kalimat pertama, I cut myself with a knife, ya. I cut, saya memotong myself with a knife. Saya memotong diri saya dengan menggunakan pisau. Maksudnya dia tatkala menggunakan pisau tanpa sengaja memotong jarinya, terpotong jarinya oleh pisau tersebut. Berarti dia di dalam konteks kalimat ini dia tidak sengaja terkena pisau oleh dirinya sendiri. Jadi makanya kita menuliskan I cut myself. Saya tanpa sengaja
memotong dengan menggunakan pisau. The next yang kedua, Mom helped herself this morning. Mom membantu dirinya sendiri pagi ini. Jadi pagi ini ibu ternyata apa? Melakukan aktivitasnya sendiri. Di dalam mengerjakan suatu pekerjaan, dia apa? Melakukannya sendiri. Maka bahasanya adalah Mom helped herself this morning. Dia melakukan pekerjaan itu sendiri. Kemudian contoh yang ketiga, she comforts herself by listening music. Dia menyamankan atau menenangkan dirinya dengan mendengarkan musik. Ya. Jadi dia ingin menenangkan atau menyamankan dirinya mungkin ya, karena dia sudah kecanduan musik atau gimana, sehingga apa? Di dalam kalimat itu dia apa? Dia merasa tidak nyaman, tenang sebelum apa? Mendengarkan musik. Oke, mungkin ini sekilas dari penjelasan refleksif pronoun. Semoga bisa dipahami. Oke, berikutnya kita masuk ke intensive pronouns ya. Pengertiannya adalah kata ganti yang juga merupakan pantulan dari kata itu sendiri. Namun letaknya sesudah nouns atau pronouns itu sendiri. Dan kata ganti jenis ini berfungsi untuk lebih menekankan atau menegaskan maksud pembicaraan. Ya. Sebagai contoh ya, saya akan bawakan contoh kalimatnya ya, antum simak, lihat di situ. Henry himself. Henry sendiri. Artinya adalah Henry sendiri. Oke. Antum lihat contohnya. Henry himself who told me so. Henry sendirilah yang mengatakan begitu kepadaku. Ya. Henry himself who told me so. Ya. Henry sendirilah yang mengatakan begitu kepadaku. Jadi dia sendirilah artinya itu. Berarti intensive pronoun. Henry himself. Atau bisa juga contoh yang kedua ya. Mary herself. Karena Mary seorang perempuan berarti makanya herself ya. Mary herself repaired the computer. Mary sendirilah ya yang memperbaiki komputer itu. Maksudnya Mary sendiri yakni dia, bukan orang lain yang memperbaiki komputer itu ya. Maka menggunakan Mary herself, bukan Mary himself ya. Karena kalau kita ketahui Mary seorang perempuan, maka makanya Mary herself. Sedangkan Henry adalah seorang laki-laki, maka pemakainya adalah Henry himself. Kemudian contoh yang ketiga ya. Jack himself. Jack himself gave me the book ya. Jack sendirilah yang memberikan saya buku-buku itu. Nah, itu ya. Itu penjelasan dari tentang intensive pronoun. Yang artinya adalah dia sendiri. Ya. Oke, the next. Yang berikutnya adalah reciprocal pronouns. Ya. Reciprocal pronouns adalah kata ganti yang mengatakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Dan biasanya frase yang digunakan di dalam reciprocal jenis pronoun ini adalah seperti kata each other and one another. Ya. Each other digunakan untuk menyatakan hubungan timbal balik satu sama lain yang terdiri atas dua orang. Sedangkan one another digunakan untuk menyatakan hubungan timbal balik satu sama lain, yakni jumlahnya lebih dari dua orang. Ya. Jadi each other jumlahnya dua orang, masing-masing dua orang. Sedangkan one another lebih dari dua orang. Sebagai contoh ya, they are shaking hand to each other. Mereka saling berjabat tangan. Mereka saling berjabat tangan. Maka makanya apa? Merekanya itu jumlahnya dua orang, sehingga memakainya adalah each other. Berbeda dengan yang contoh kedua ya. All children love one another. Semua anak-anak saling mencintai satu sama lain. Nah, berarti anak-anak di sini jumlahnya lebih dari dua orang. Maka memakainya adalah kata one another. All children love one another. Semua anak-anak saling mencintai satu sama lain. Oke, mungkin cukup sekian ya. Semoga bisa dipahami tentang masalah reciprocal pronouns ini. Oke, I think that's all for today. Thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum.